Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radatnahu asfala safilin ilal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam program Jejak Langkah episode yang ke-12. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang peristiwa-peristiwa dan fenomena-fenomena yang terkait dengan peristiwa haji. Karena kita sedang berada di musim haji. Sahabat sekalian, hari ini kita akan melakukan kajian khusus spesial tentang sumur Zam-Zam. Di mana sumur Zam-Zam ini kita melihat begitu menarik dan ajaib ya, karena sumur Zam-Zam ini bisa menghasilkan air yang sangat berlimpah yang digunakan oleh miliaran orang selama ribuan tahun yang terakhir ini, tetapi sampai sekarang masih terus bertahan. Bagaimana rahasianya ya? Apa yang menjadi rahasianya dan bagaimana sejarahnya? Kita akan mencoba mengulik dalam sudut pandang kesejarahan kenapa sumur Zam-Zam ini sedemikian luar biasa. Oke, sahabat sekalian, kita memulai dari sebuah informasi dari dalam Al-Qur'an yang digambarkan oleh Allah di dalam surat Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadhin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwil ilaihim warzuqhum minas tsamarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumahmu, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Sahabat sekalian, ayat ini menarik, memberikan informasi kepada kita bagaimana keadaan kawasan yang menjadi cikal bakal kota Mekah, yang menjadi cikal bakal pusat peribadatan umat Islam di mana sumur Zam-Zam itu berada. Yaitu dimulai di zamannya Nabi Ibrahim, sekitar 5.000 tahun yang lalu. Ya, jadi sejak zaman itulah ya sejarah sumur Zam-Zam itu dimulai. Di mana digambarkan oleh ayat ini kawasan itu adalah kawasan yang sangat tandus, tidak ada tanaman, tidak ada kehidupan di sana. Tapi Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menempatkan sebagian dari keturunannya di tempat itu. Digambarkan sebagai tempat yang dekat dengan Baitullah, rumah Allah yang dihormati, yang pada waktu itu kita sudah membahasnya ini, yang pada waktu itu adalah berupa pondasi saja. Kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meninggikan pondasi Ka'bah atau Baitullah itu, sehingga terbentuklah sebentuk rumah peribadatan yang terus berkembang, yang kemudian sampai kita lihat seperti yang ada sekarang ini. Poin penting yang ingin saya sampaikan adalah kawasan itu dulu adalah kawasan yang tandus, sebuah lembah kata ayat ini. Lembah ya, wadi atau lembah yang sekarang ini dikenal sebagai Wadi Ibrahim. Karena memang lembah yang dulunya sepi karena tempat itu tempat yang tandus itu tidak berpenghuni. Dan kemudian sejak zaman Ibrahim itulah tempat itu kemudian nanti akan berangsur-angsur menjadi cikal bakal kota Mekah yang ramai dan sejahtera seperti yang kita lihat sekarang ini. Nah, di lembah itu, Wadi Ibrahim itulah dimulai sejarah sumur Zam-Zam. Bagaimana ceritanya? Maka kalau kita telusuri dalam jejak sejarah, pada waktu itu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan anak istrinya di sana. Jadi kita sudah baca dalam sejarah bahwa Nabi Ibrahim itu memiliki 2 orang istri.
Yang pertama adalah Saroh dan yang kedua adalah Hajar. Dengan Saroh ini diceritakan oleh Al-Quran sampai puluhan tahun, ya, lebih dari 80 tahun usia Nabi Ibrahim belum dikaruniai anak. Kemudian ringkas kata, Saroh menganjurkan kepada Ibrahim untuk menikah lagi dengan Siti Hajar, di mana Siti Hajar itu adalah orang luar sebetulnya, ya, mantan budak yang dihadiahkan oleh penguasa Mesir kepada Nabi Ibrahim, dijadikan bagian dari keluarga itu. Kemudian karena orangnya sangat baik, sangat taat, sangat berbudi pekerti, ya, yang mulia, maka dianjurkan, disarankan oleh Saroh untuk menikahinya. Nah, ternyata dengan Siti Hajar ini mempunyai anak, yaitu Ismail. Nah, ringkas kata kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk membawa Nabi Ismail dan ibunya Siti Hajar ini ke tempat yang jauh dari Palestina. Pada saat itu Siti Saroh, istri pertamanya, memang menghendaki supaya dipisahkan, ya, mereka tidak dalam satu rumah. Kenapa? Karena Siti Saroh waktu itu merasa atau mulai muncul kecemburuannya karena perhatian Ibrahim itu kemudian lebih banyak kepada anaknya Ismail ini, juga kepada ibunya tentu. Nah, dikarenakan hal itu maka kemudian Sarah meminta Ibrahim untuk memisahkan mereka saja. Nah, pada saat itulah datang perintah Allah untuk membawa Siti Hajar dan Ismail yang masih kecil ini menjauh dari kota Palestina itu menuju ke sebuah lembah yang jaraknya sekitar 1.500 km dari Palestina, yang kemudian menjadi cikal bakal kota Mekah itu. Ketika sampai di tempat itu, kemudian Ibrahim baru menyampaikan kepada Hajar, aku tinggalkan engkau di tempat ini, di sebuah lembah yang tandus, ya, padang pasir yang tandus yang dikelilingi oleh gunung-gunung berbatu di sana. Menoleh ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang itu seperti sebuah mangkuk gitu, ya, lembah yang dikelilingi oleh gunung-gunung berbatu. Bagi orang-orang, ya, sahabat sekalian yang sudah datang ke kota Mekah, maka akan tahu persis bagaimana itu suasananya. Gunung batu yang tidak bisa ditanami karena betul-betul batu yang untuk memecah itu harus menggunakan peralatan berat, ya, sehingga sekarang dijadikan bangunan-bangunan di sekitar tempat itu. Jadi sahabat sekalian, itu adalah sebuah lembah yang betul-betul tandus, tidak ada tanaman, tidak ada sumber air, tidak ada kehidupan di sana. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan istrinya dan anaknya di tempat itu. Nah, maka ditinggalkanlah di sana, dikatakan kepada Hajar, wahai Hajar, aku tinggalkan engkau di tempat ini bersama dengan Ismail. Hajar tentu saja kaget waktu itu, ya, kita bisa membayangkan, menoleh ke sekelilingnya, tempat yang sangat tandus, tidak ada kehidupan. Kemudian Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, benarkah Ibrahim kau akan tinggalkan aku di tempat ini bersama dengan anakmu yang masih kecil itu, masih bayi? Nabi Ibrahim tidak mampu menjawabnya. Nabi Ibrahim melangkah meninggalkan istrinya di dasar lembah itu, di dekat Baitullah, ada pondasi Baitullah di situ. Nabi Ibrahim mempercepat langkahnya meninggalkan istrinya dan kemudian istrinya mengejar Ibrahim sambil menggendong anaknya. Wahai Ibrahim, benarkah engkau akan meninggalkan aku di tempat ini, tempat yang tandus, tidak ada tanaman apapun dan kehidupan itu? Nabi Ibrahim tidak mampu menjawabnya. Terus melangkah semakin dipercepat menuju ke gunung atau bukit, ya, yang ada di sekitar itu, ke tempat yang lebih tinggi. Di kali yang ketiga kemudian Hajar bertanya kepada Ibrahim, Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Ibrahim hanya menganggukkan kepalanya. Apa yang terjadi sesudah itu? Hajar turun kembali ke tempat di mana ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim terus beranjak ke ketinggian bukit itu. Dan kemudian ketika di bukit itu, beliau kemudian berdoa seperti yang saya sampaikan di awal tadi dalam surat Ibrahim ayat 37. Ya Allah, engkau perintahkan aku untuk meninggalkan sebagian keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada kehidupan di situ. Tidak ada tanam-tanaman dan sebagainya. Di tempat atau di dekat Baitullah.
Mudah-mudahan engkau melindungi mereka, memberi rezeki mereka, dan menjadikan umat manusia cenderung kepada mereka. Sahabat sekalian, itulah saat dimulainya sejarah kota Makkah itu dan teristimewa nanti munculnya sumur Zam-Zam. Ketika Ibrahim sudah meninggalkan istrinya di tempat itu bersama anaknya, maka tidak lama kemudian Hajar kehabisan bekal. Air minumnya habis, makanan habis, mulai kebingungan dia, dan kemudian toleh kanan, toleh kiri, tidak ada kehidupan. Cuma ada tempat tinggi di sekeliling lembah itu. Maka Hajar lari menuju ke satu tempat tinggi untuk melihat apakah di sekitar situ ada kehidupan. Tempat itu kemudian dikenal sebagai Bukit Sofa. Kemudian lari lagi ke tempat yang lebih tinggi lagi di seberang yang berbeda. Dari tempat itu melihat sekitarnya tidak ada kehidupan, yang kemudian dikenal itu sebagai Bukit Marwah. Lari bolak-balik antara Sofa dan Marwah itu, berusaha untuk menemukan informasi barangkali ada pertolongan di sekitar tempat itu, tetapi dia tidak menemukan apapun di sana. Kembalilah Hajar ke tempat semula bersama dengan Nabi Ismail yang masih kecil waktu itu dan kemudian mulai menangis. Maka dibaringkanlah Ismail di tempat itu yang ditunjukkan semula oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ismail terlentang ya dengan alas seadanya, ala kadarnya, dan kemudian nangis sambil nendang-nendangkan kakinya. Dan subhanallah, di dekatnya Nabi Ismail, di tempat dia menendang-nendangkan kakinya itu merembes air. Tersadar adanya air di situ, kagetlah Siti Hajar dan kemudian dia mencoba mengorek-ngorek itu. Ini rupanya ada sumber air di sini. Begitu dikorek-korek begini, kemudian air itu merembes terus, membentuk bendungan kecil. Ya, ternyata air itu muncul terus di situ, menyumber. Dibikin bendungan agak lebih besar lagi, terus nyumber. Kemudian Siti Hajar mengatakan, Zam-Zam, Zam-Zam. Semoga ini terus berkumpul, ya. Makna Zam-Zam itu adalah air yang meluber dan terus mengumpul di tempat itu menjadi sebuah oase atau sebuah oasis, sumber mata air di padang pasir. Masya Allah. Disitulah kemudian Siti Hajar menemukan solusi atas kehabisan bekalnya itu. Dia minum air itu dan kemudian bisa menyusui anaknya lagi karena sudah mendapatkan sumber air untuk menutupi kehausan dan kekurangan air yang ada dalam dirinya. Nah, tidak lama kemudian datanglah burung-burung, karena kalau di padang pasir itu ada sumber air, ada oase, maka di antaranya binatang-binatang dan kemudian burung-burung itu datang ke sana untuk minum. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Begitu banyaknya datang burung-burung ya ke tempat itu untuk minum air yang ada di situ. Tidak jauh dari situ ada rombongan kafilah pedagang karavan yang lewat dan melihat itu ada burung-burung yang turun di sana, berarti di sana ada sumber air, ada oase. Maka datanglah pedagang karavan itu ke tempat tersebut dan di sana dia melihat ada Siti Hajar bersama anaknya yang bayi berada di sebuah sumber mata air yang tidak terlalu besar tetapi nyumber terus di situ. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Pedagang karavan itu minta izin kepada Siti Hajar. Boleh nggak aku mendapatkan air ini? Engkau ya pemilik air di sini ini ya. Maka Siti Hajar mengatakan boleh, tapi tukar dengan makanan katanya. Maka mereka barter makanan dengan air itu dan mereka mendirikan kemah di situ. Maka terselamatkanlah Siti Hajar dan anaknya ini. Dapat air dan dapat makanan dari para kafilah atau pedagang karavan itu dan mereka kemudian menginap di sana. Berdatangan lagi pedagang karavan yang lain atau kafilah-kafilah yang lain dan kemudian ramailah tempat itu. Ringkas kata, semakin hari semakin ramai dan itu menjadi cikal bakal kota Mekah yang sekarang ini menjadi permukiman dan menjadi tempat persinggahan orang yang dari utara ke selatan atau dari selatan ke utara itu bersinggahnya di tempat itu dan tempat itu kemudian menjadi ramai. Nah, sahabat sekalian, itulah sejarah masa lalu sumur Zam-Zam. Yang menarik adalah kenapa sumur Zam-Zam ini kemudian tidak habis-habisnya
selama ribuan tahun. Bayangkan 5.000 tahun yang lalu ya. Itu air itu masih terus memancarkan air, sementara berbagai sumber mata air di belahan bumi dimanapun itu mengalami masalah dikarenakan antara pemakaian dengan produksi secara alamiah ya air atau mata air itu tidak seimbang, sehingga kemudian berbagai macam sumber mata air di muka bumi ini mengering. Tetapi yang luar biasa adalah mata air atau sumber air Zam-Zam ini selama ribuan tahun, sejak 5.000 tahun yang lalu sampai sekarang itu tidak pernah mati. Memang ada beberapa waktu dalam sejarah itu digambarkan sumur Zam-Zam itu dikubur oleh kelompok-kelompok tertentu yang tidak menyukainya, menghancurkan tempat itu. Tetapi digali lagi itu masih keluar lagi airnya, nyumber terus sampai sekarang. Nah sahabat sekalian, sumur Zam-Zam ini sebenarnya adalah keajaiban dunia. Meskipun ya oleh kelompok yang mengkategorikan berbagai macam keajaiban dunia tidak dimasukkan sebagai keajaiban dunia. Tidak bisa tidak, ini adalah sebuah keajaiban dunia yang tidak terjadi dimanapun di muka bumi ini. Dari mana sesungguhnya datangnya air Zam-Zam itu? Bersumber dari mana? Sampai sekarang itu masih misterius dan belum ada yang bisa memberikan jawaban secara pasti. Kenapa? Karena kalau dihitung-hitung itu nggak ketemu antara pemakaian yang miliaran liter yang sudah terjadi selama ribuan tahun ini dengan sumbernya dari mana, itu belum ketemu. Jadi kalau ada sebuah sumur, itu maka ada beberapa alternatif ya, dari mana datangnya air itu. Yang pertama adalah datang dari air hujan. Air hujan kemudian ditangkap oleh satu kawasan yang disebut sebagai daerah tangkapan air atau catchment area, biasanya dalam bentuk hutan. Maka air hujan itu akan meresap ke dalam tanah dikarenakan ada pepohonan, dia tertahan di situ, poris tanahnya, masuk tertahan oleh akar pohon dan kemudian di sana nyumber sebagai mata air gitu ya, atau keluar di tempat yang lebih rendah sebagai mata air. Itu kalau ada catchment areanya. Nah, yang luar biasa, di kawasan Mekah ini tidak ada catchment area dalam arti hutan itu. Yang ada adalah gunung-gunung batu. Sehingga apa yang terjadi? Kalau di sana terjadi hujan, apalagi deras, air itu tidak masuk ke dalam tanah, tidak menjadi air tanah, melainkan menjadi air permukaan. Karena itu dalam sejarahnya, kawasan di sekitar Mekah ini kalau terjadi hujan yang cukup deras, itu akan mengalami banjir yang luar biasa. Di sekitar Makkah itu digambarkan dalam sejarah Ka'bah itu pun pernah kebanjiran dan tenggelam karena dia adalah sebuah lembah. Di sekitarnya adalah gunung-gunung batu. Jadi kalau hujan itu nggak meresap tapi menjadi air permukaan yang menjadikan di situ banjir. Dan kemudian akan keluar dalam melalui celah-celah antar gunung itu ke daerah yang lebih rendah. Bukan hanya di Mekah, itu bisa terjadi di kawasan Arab Saudi yang lain, termasuk di Jeddah. Kita melihat dalam era modern pun ya di sana terjadi banjir yang luar biasa ketika hujan itu turun dalam skala yang cukup besar atau deras. Sesungguhnya rata-rata curah hujan di Arab Saudi itu sangat rendah. Kawasan padang pasir. Dalam setahun itu hujan hanya terjadi beberapa kali, bisa kita hitung dengan jari, nggak habis ini 10 ini. Kalau kita lihat data geologis atau klimatologinya, maka kita akan mendapatkan data yang menarik. Ternyata curah hujan di Arab Saudi itu memang sangat rendah. Secara umum di seluruh kawasan Arab Saudi, curah hujannya tidak lebih dari 100 mm per tahun. Bandingkan dengan Indonesia, Indonesia itu 2.000 sampai 3.000 mm per tahun. Apa itu satuan curah hujan yang katakanlah 100 mm per tahun? Artinya adalah setiap 1 meter persegi tanah, kalau terjadi hujan, maka genangan yang terjadi itu adalah 100 mm atau 10 cm. Itu maksudnya. Tetapi itu per tahun. Ya, yang jadi banjir itu kalau kemudian itu turun dalam waktu sehari atau bahkan 1 jam dengan kecepatan 10 cm genangan ya per meter persegi. Wah, itu adalah banjir.
Apalagi kemudian terjadi misalnya 4 jam, 6 jam atau 24 jam ya tinggal mengalihkan berapa debit air yang diturunkan dari langit pada saat itu. Maka itulah yang kita lihat terjadi banjir di misalnya di Jeddah atau di Mekah atau di kota-kota lain di Arab Saudi yang banyak bebatuan, airnya tidak meresap ke dalam tanah melainkan menjadi air permukaan. Jadi secara umum di Arab Saudi itu sesungguhnya data hujan ya curah hujannya sangat rendah. Yang kedua, airnya tidak bisa meresap cukup baik ke dalam tanah. Maka itu menjadi satu misteri, ya, memunculkan misteri. Kenapa air Zam-Zam itu kok masih memiliki sumber yang sedemikian hebatnya, sedemikian besarnya, padahal curah hujannya tidak mencukupi, dan kemudian airnya itu menjadi air permukaan yang ngalir, tidak meresap ke dalam tanah, kalaupun meresap itu sedikit sekali. Nah itu di kawasan Arab Saudi pada umumnya. Lebih khusus lagi berada di kota Makkah, ya. Makkah itu adalah lembah yang disebut sebagai Wadi Ibrahim. Ya. Itu tidak cukup besar. Kawasan itu panjangnya kira-kira 3 km dan lebarnya kira-kira 1,5 km. Jadi kalau dikalikan panjang kali lebar, luasnya Wadi Ibrahim atau lembah kota Mekah di mana sumur Zam-Zam itu berada, itu kira-kira cuma 4,5 km persegi. Nah ini kalau kemudian kita gunakan untuk mengukur debit air yang terkumpul di lembah itu menjadi menarik. Kita menjadi tahu, bisa membayangkan. Di kawasan Mekah menurut data klimatologi ternyata curah hujannya lebih rendah lagi dari rata-rata di Arab Saudi. Karena Arab Saudi itu memiliki kawasan-kawasan yang curah hujannya lebih tinggi. Kalau di rata-rata ya katakanlah tadi 100 mm per tahun. Kawasan Mekah ternyata lebih kering, lebih gersang karena bebatuan. Berapa curah hujannya? Tidak lebih dari 20 mm per tahun. Jadi kalau kita mau menghitung berapa debit air hujan, kalau 100% itu diserap tanah, ya padahal nanti tidak diserap tanah seluruhnya. Kalau seluruhnya diserap tanah, kita bisa mengalihkan luas kawasan catchment area, ya Wadi Ibrahim itu luasnya adalah 4,5 km persegi, dikalikan curah hujan yang cuma membentuk genangannya sekitar 20 mm. 20 mm itu kalau dijadikan ukuran meter itu 20 per 1000. Karena setiap 1 meter itu setara dengan 1000 mili. Ya, maka kalau 20 mili itu berarti 20 per 1000. Lantas berapa debitnya? Ya dikalikan saja. Genangan yang 20 per 1000 kalikan 4,5 km persegi. Kalau dikalikan atau dijadikan, ya dikonversi ke meter, dikalikan 1000, dikalikan 1000, kalikan 1 juta. Berarti 4,5 juta meter persegi dikalikan 20 per 1000 meter. Maka ketemunya adalah 90.000 meter kubik. Nah kalau dijadikan liter, itu dikalikan lagi dengan 1000. Menjadi 90 juta liter. Jadi dengan kata lain saya ingin mengatakan bahwa air hujan yang turun di kota Mekah, seandainya itu 100% masuk ke dalam cekungan, ke dalam tanah, ya tidak menjadi banjir, maksimum akan menghasilkan 90 juta liter. Katakanlah ambil maksimum 100 juta liter. Itu adalah air yang diproduksi yang masuk ke dalam sumur Zam-Zam. Kalau seluruh air hujan itu meresap ke dalam tanah, faktanya tidak. Faktanya adalah sebagian besarnya justru mengalir sebagai air permukaan. Oke, kita ambil maksimumnya bahwa air di dalam sumur Zam-Zam itu ketambahan air hujan sebanyak 100 juta liter per tahun. Sekarang kita coba hitung penggunaannya berapa banyak. Masya Allah. Kita lihat setiap musim haji itu orang yang datang itu minimal 3 juta orang. Itu kalau haji biasa. Kalau haji akbar bisa mencapai 5 juta orang. Ditambah lagi dengan orang yang umroh. Dalam setahun itu data di Arab Saudi menunjukkan lebih dari 20 juta orang
datang untuk umroh. Targetnya tahun 2030 mereka mentargetkan 30 juta orang yang datang setiap tahunnya. Jadi kalau kita jumlah rata-rata kurang lebih dalam 1 tahun itu ada 25 juta jamaah, baik haji maupun umroh ya. Ambil angka bulatnya secara gampang untuk perhitungan. Setiap tahun ada 25 juta jamaah di mana mereka menggunakan air Zam-Zam itu baik selama di sana maupun dibawa pulang. Anggaplah satu orang itu 10 liter. Ini masih ditambah lagi sesungguhnya oleh penduduk ya, penduduk di sekitar Makkah, dikirim lagi sebagainya ke Madinah dan sebagainya untuk berbagai aktivitas. Anggaplah satu orang itu 10 liter. Ya, bawa oleh-oleh air Zam-Zam dan sebagainya diminum di sana, digunakan di sana. Maka 10 liter dikalikan 25 juta jamaah, ketemunya adalah 250 juta liter. Bandingkanlah dengan air hujan yang masuk ke dalam sumur itu, maksimum 100 juta liter. Padahal terpakainya adalah 250 juta liter. Defisit 150 juta liter dari mana itu? Tidak ada lagi hujan yang bisa mengisi. Dulu ada teori yang mengatakan bahwa kemungkinan sumur Zam-Zam itu adalah resapan dari air laut. Ya, ada Laut Merah, ada pada jarak sekitar 70 km dari kota Mekah itu ada kota Jeddah yang berada di tepi Laut Merah. Nah, digambarkanlah mungkin saja terjadi resapan dari sana sejauh 70 km. Nah, masalahnya adalah ternyata lembah kota Mekah ya yang disebut sebagai Wadi Ibrahim atau Lembah Ibrahim itu ketinggiannya 277 meter dari permukaan air laut. Sehingga menjadi tidak make sense, nggak cocok. Air lautnya di sini di 0 meter, kemudian lembah kota Mekah atau Wadi Ibrahim itu 277 meter di atas permukaan air laut. Sehingga tidak mungkin air ini kemudian datang atau meresap ya, resapan dari air laut menuju ke Wadi Ibrahim itu. Satu. Yang kedua, digambarkan katanya mungkin ini dapat dari sungai bawah tanah. Tetapi sekali lagi, dengan ketinggian yang 277 meter dari permukaan laut itu, air sungai bawah tanahnya berasal dari mana? Karena ini sudah termasuk dataran tinggi. Air itu akan mengalir dari dataran yang tinggi ke yang lebih rendah. Itu yang masuk akal ya secara alamiah. Nah, selain dari air laut dan kemudian dari sungai bawah tanah, itu ada teori lagi yang menggambarkan bahwa mungkin saja ini terhubung dengan sumur artesis, ya, sebuah sungai bawah tanah yang bertekanan tinggi. Kita kadang melihat di Indonesia pun atau di mana-mana ada sumur artesis, ya, sumur bawah tanah namanya. Ketika dia dibor, maka di situ akan muncul air bertekanan yang muncrat. Nah, digambarkan katanya boleh jadi dia dapat dari air bawah tanah itu. Ya boleh jadi. Tetapi masalahnya adalah ternyata air Zam-Zam atau sumur Zam-Zam itu tidak muncrat. Dia tidak bertekanan. Dia ada pada kedalaman yang stabil di sekitar dasarnya itu sekitar 40 meter. Ya, sekitar 40 meter. Tapi permukaannya sekitar 13 meter dari bibir sumur. Nah, menariknya air Zam-Zam ini ketika disedot, dia berkurang turun, tapi kemudian setelah dihentikan, dia naik lagi dan berhenti di ketinggian itu. Tidak nyemprot, ya, tidak muncrat seperti sumur artesis yang bertekanan itu. Nah, ini kembali lagi memunculkan misteri yang belum terjawab. Jadi Zam-Zam itu bermakna airnya keluar, ya, meluber, tetapi tidak sampai meluap-luap menjadi banjir selalu pada ketinggian itu. Debitnya diperkirakan sekitar 18,5 liter per detik. Atau kalau per jamnya sekitar 66.600 liter. Debitnya sekitar itu. Pernah disedot dengan pompa berkekuatan 8.000 liter per detik. Dia langsung turun ya, 24 jam langsung turun sejauh sekian belas meter. Tapi setelah dihentikan, hanya dalam waktu 11 menit itu naik lagi. Normal kembali sampai pada ketinggian normal seperti biasanya. Jadi luar biasa, ini masih menjadi misteri ya. Jadi sampai sekarang itu masih menjadi misteri. Defisitnya 150 juta liter setiap tahunnya.
terjadi selama sekian ribu tahun. Masya Allah ya. Sahabat sekalian, itulah fenomena atau salah satu fenomena yang ada di Tanah Suci Makkah, yang sampai hari ini belum bisa dijelaskan secara detail, secara saintifik. Tetapi kita yakin bahwa semua bekerja secara sunatullah dan pasti pada waktunya akan bisa dijelaskan secara saintifik oleh ilmu pengetahuan yang terus berkembang ke masa depan. Sahabat sekalian, saya kira saya cukupkan dulu sampai sini kajian kita. Nanti akan kita lanjutkan lagi di episode yang berikutnya untuk menggali beberapa keajaiban dan beberapa fenomena di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan bermanfaat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.